Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dewi Kusmanandung untuk membahas materi tentang pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang integral tak tentu. Nah, gimana? Dalam matematika mempunyai banyak sekali operasi kebalikan. Di antaranya adalah yang pertama, ada operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan ini memiliki pasangan operasi kebalikan, yaitu operasi pengurangan. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian dengan operasi kebalikannya adalah pembagian. Selanjutnya, untuk operasi turunan, di sini memiliki operasi kebalikan adalah integral, di mana integral ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Integral disebut juga dengan anti turunan atau disebut juga dengan anti pendiferensialan, yang merupakan suatu operasi kebalikan dari turunan. Nah, integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, perbedaannya antara integral tertentu dan tertentu adalah pada integral tertentu memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi integral tak tentu. Notasi integral. Integral tak tentu mempunyai rumus umum integral f(x) dx sama dengan f besar X plus C, di mana lambang ini, lambang seperti cacing terbalik ini ya, seperti cacing berdiri, ini adalah disebut sebagai lambang integral. Nah, selanjutnya fungsi f(x) ini disebut sebagai integran atau fungsi yang akan diintegralkan. Dan dx ini adalah melambangkan bahwa fungsi ini diintegralkan dengan berdasarkan variabel x. Jika di sini fungsinya adalah fungsi y, maka dx ini mengikuti fungsi yang di depannya, maka dia akan menjadi dy. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk f besar x ini adalah hasil dari pengintegralan. Di sini kenapa ini f besar, di sini f kecil? Karena f kecil ini adalah fungsi yang akan diintegralkan, sedangkan f besar x ini adalah hasil dari pengintegralan. Kemudian selanjutnya di sini ada plus c, di mana c ini disebut sebagai konstanta. Kenapa kita harus menambahkan c dari hasil pengintegralan? Coba amati contoh ilustrasi berikut. Misalkan di sini ada 3 contoh soal ya, 1, 2, dan 3. Di sini ada fungsinya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3, maka turunannya atau f aksen x akan menjadi 1/3 dikali 3 x pangkat 3 dikurangi 1, dan hasilnya adalah x pangkat 2. Nah, untuk yang nomor 2, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 5, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah 1/3 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1, atau hasilnya adalah x kuadrat. Di sini plus 5-nya ini menjadi hilang ya, karena dia tidak memiliki variabel x. Jadi di sini hasil turunannya hanyalah x kuadrat. Selanjutnya untuk nomor 3, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 7, maka hasil turunannya adalah x kuadrat juga. Nah, dari hasil turunan ini dapat kita amati bahwa hasil turunan dari ketiga fungsi ini adalah sama, walaupun di belakang fungsi mereka memiliki suku plus 5 ini di belakangnya, dan yang ketiga ini ada suku min 7, yang dimana ini hanyalah ada konstanta saja, tidak ada variabel x-nya, maka di sini dia jika diturunkan menjadi hilang atau dianggap 0 ya. Nah, sekarang jika kita balik, kita akan mencari hasil integral dari hasil turunan x kuadrat ini tadi ya.
Coba sekarang kita hitung. Integral x kuadrat dx sama dengan 1/2 tambah 1, karena ini 2 dari pangkatnya ya, 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah c. Sama dengan hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Nah, di sini kenapa kita menambahkan plus c? Karena dari hasil turunan ini tadi kan ketiga-tiganya menghasilkan x kuadrat. Sedangkan jika kita integralkan, kita kan tidak bisa menuliskan konstantanya ini tadi ada plus 5, ada minus 7. Maka di sini kita bisa menuliskannya dengan plus c, yang berarti bahwa ini adalah nilai konstanta sembarang yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan fungsi awalnya. Itu ya. Nah, kemudian untuk integral dan turunan, mereka adalah saling kebalikan. Jadi, jika ada fungsi fx, dia diturunkan, maka menjadi hasilnya f aksen x. Nah, kemudian jika hasil turunan itu, f aksen x itu diintegralkan, maka dia hasilnya adalah kembali ke fungsi awalnya lagi. Nah, ini menjadi 1/3 x pangkat 3. Tetapi menambahkan variabel, menambahkan plus c di akhir hasil pengintegralan, karena berarti nilai konstanta yang sembarang mengikuti fungsi awalnya. Oke, sampai sini paham ya kenapa kita menambahkan c di akhir pengintegralan? Baiklah, kita lanjutkan ke seri selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang rumus dasar integral tak tentu. Nah, untuk menentukan integral dari suatu fungsi, secara umum dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Integral a x pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1, di mana n-nya ini adalah pangkat dari x ya, n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 juga. Kemudian plus c dengan nilai n-nya bukan sama dengan minus 1, karena kalau dia minus 1 maka dia akan menjadi minus 1 plus 1 itu makanya jadi 0 ya. Nah, keterangannya dengan nilai A dan C ini adalah konstanta, itu ya. Contohnya, integral 8x pangkat 3 dx sama dengan 8 dibagi pangkatnya dari x ini tadi kan 3, kita tuliskan di bawah ini 3, kemudian di sini kan di rumus n plus 1, maka dia 3 ditambah 1, x pangkatnya menjadi 3 tambah 1, kemudian ditambah dengan c. Nah, maka hasilnya ini menjadi 8/4 x pangkat 4 plus c. 8/4 adalah 2, dan x-nya menjadi pangkat 4 plus c. Jadi untuk rumus dasar integral ini adalah integral ax pangkat n dx menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sifat-sifat integral tak tentu. Ada beberapa sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama adalah integral a dx sama dengan ax plus c. Agar kalian lebih mudah memahaminya, saya berikan contoh ya. Contohnya adalah integral 5 dx. Nah, karena di rumus tadi a dx, a itu kan berarti konstanta. Di sini saya berikan konstantanya adalah 5, maka hasil pengintegralannya ini menjadi ax. Nah, maka karena ini nilai A-nya 5, maka hasil pengintegralannya menjadi 5x plus c. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua adalah integral x pangkat n dx. Itu sama dengan yang rumus dasar integral tadi, tetapi di sini tidak ada konstanta di depan A-nya ya, jadi di depan x-nya. Jadi di sini integral
X pangkat N. Karena di sini X pangkat N, maka kita anggap nilai A atau nilai konstantanya ini adalah 1. Maka di sini hasil pengintegralannya adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus T. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Integral X pangkat 5 dx. Hasilnya adalah 1 dibagi 5. 5 ini dari pangkat X-nya. Kemudian ditambah 1 X pangkat N plus 1 plus T. Dimana hasilnya adalah 1 per 6 X pangkat 6 plus C. Itu ya. Selanjutnya ini adalah ada integral fx plus minus gx. Ini maksudnya adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan integral ya. Mana dari sifat ini dapat kita jabarkan menjadi integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi integral yang sini ini bisa kita sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Penjelasannya saya jelaskan sebagai berikut ya. Agar lebih mudah memahaminya, saya berikan contoh. Contohnya adalah ini saya misalkan fx-nya itu adalah 8x pangkat 3, kemudian gx-nya adalah 10x pangkat 4. Jadi integral 8x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 4 dx, hasilnya adalah integral 8 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1. Ini adalah pengintegralan dari 8x pangkat 3 ditambah integral 10 x pangkat 4 ini menjadi 10 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 plus C ya, jangan lupa plus C ini harus kita tambahkan. Selanjutnya hasilnya adalah 8 per 4 x pangkat 4 ditambah 10 per 5 x pangkat 5 plus C. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 2x pangkat 4 plus 2x pangkat 5 plus C. Jadi jika ada dua suku yang diintegralkan ini, kita dapat menghitung pengintegralannya satu-satu ya. Jadi ini sama aja dengan integral 8x pangkat 3 ditambah integral 10x pangkat 4 dx. Seperti itu. Untuk contoh soalnya, carilah anti turunan dari fx plus c dari inti fx 8x pangkat 12 ditambah 5x pangkat 10 min 5x plus 4. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Integral 8x pangkat 12 plus 5x pangkat 10 min 5x plus 4 dx adalah 8 per 12 tambah 1 x pangkat 12 tambah 1 ditambah 5 ini 10, 5 bagi 10 tambah 1, ini dari pangkat f nya ini 10 ya, 10 tambah 1 x pangkat 10 tambah 1 dikurangi 5x, 5x itu menjadi 5 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah konstanta 4 ini kita tambahkan dengan variabel x. Kemudian yang terakhir adalah dengan menambahkan konstanta atau C. Nah, hasil dari pengintegralan ini adalah 8 per 13 x pangkat 13 ditambah 5 per 11 x pangkat 11 dikurangi 5 per 2 x pangkat 2 ditambah 4x plus C. Demikianlah penjelasan materi tentang integral seperti yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf untuk saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.